Maaf malam-malam saya merepotkan Tante. Nama saya Vera. Anda cari siapa? Hah? Nggak tahu Tante. Jadi kamu kesini mau apa? Tante, boleh saya masuk Tante? Sebentar aja. Tapi buat apa? Tapi sebentar aja Tante. Nanti saya langsung keluar dan saya tidak akan mengganggu Tante lagi. Ada apa kamu sebetulnya? Terus kamu mau apa? Saya juga nggak tahu, Tante. Tapi saya merasa akrab sekali dengan rumah ini. Dan saya juga merasa sudah kenal sekali dengan Tante. Maaf, Tante, kalau kedengarannya agak aneh. Sejujurnya sih, saya belum pernah kesini, Tante. Tapi itulah perasaan saya, Tante. Mungkin kamu sebelumnya pernah tinggal di rumah ini. Tapi saya nggak pernah ketemu sama kamu. Kita pernah ketemu, Tante. Dalam mimpi saya. Ketemu di dalam mimpi? Vera? Vera? Ya Tuhan. Vera, kamu kemana? Beberapa hari ini saya memimpikan Tante. Sekali lagi saya mohon maaf sekali sama Tante kalau saya lancang. Tapi apakah Tante pernah memukuli seorang gadis yang sepantaran dengan saya? Mungkin pembantu Tante atau mungkin anak Tante. Apa? Tapi Tante, yang ada dalam mimpi saya itu Tante sedang marah-marah dan memukuli seseorang. Tante, tolong jawab pertanyaan saya, Tante. Karena saya bingung sekali. Karena mimpi itu, Tante, selalu menghantui saya, Tan.
Saya nggak pernah punya pembantu. Saya memang punya anak. Tapi mana mungkin saya memukuli anak saya sendiri. Terus kenapa saya mesti mimpin Tante terus dengan rumah ini? Dan kenapa sekarang saya ada di rumah ini, Tante? Tolong jelasin ke saya, Tante. Saya bingung sekali. Tapi kenapa saya harus memukuli anak saya sendiri? Maaf kalau bicara saya mengecewakan Tante. Kalau gitu... Tante, itu putri Tante? Oh, saya juga pernah Tante ketemu sama dia. Saya permisi dulu, Tante. Iya. Ayo, Tante. Bagaimana mungkin dia bisa tahu soal Mirna? Tapi kelihatannya dia seperti anak orang kaya. Siapa tahu aja. Saya benar-benar nggak ngerti, Mbak. Mana mungkin sih Vera pergi begitu aja? Aduh, Ndra, kalau saya tahu Vera pergi kemana, saya nggak akan nelfon kamu. Kamu benar-benar nggak tahu Vera kemana perginya? Nggak tahu, Mbak. Hari ini memang Vera agak aneh sih, Mbak. Aneh gimana? Dia sering melamun. Dan tadi sempat pusing. Terus kami ke mall. Tiba-tiba dia mengikuti wanita yang nggak dikenalnya. Katanya sih wanita itu ada dalam mimpinya. Apa? Terus? Terus kami ikuti dia. Lalu kami kehilangan jejak. Dan tiba-tiba Vera terhenyak. Seperti orang ketakutan. Lalu Vera saya bawa pulang, Mbak. Kenapa kamu nggak bilang sama saya, Ndra? Mbak, saya pikir ini tidak penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin kan Vera sekarang bisa hilang? Tapi Mbak, Vera... Dari mana aja kamu? Pergi, Kak, cuma sebentar kok. Kamu tahu jam berapa sekarang? Kapan sih kamu bisa belajar bertanggung jawab, Ver? Di rumah ini semua orang panik nyariin kamu. Kamu nggak bisa pergi gitu aja. Di rumah ini semua ada aturannya. Tapi, Kak... Nggak ada tapi-tapian. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar dari rumah ini lagi. Ngerti? Sekarang kamu masuk kamar kamu dan kamu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue bener-bener gak ngerti sama Roy. Sebentar dia bilang cinta sama gue, terus sekarang dia bilang enggak. Kalau menurut feeling lu gimana? Itu dia. Gue ngerasa kalau dia cinta sama gue. Tapi di lain pihak, dia kayaknya masih marah gitu dan berusaha untuk nolak gue. Gue bener-bener gak tahu mesti gimana lagi, Don. Mungkin dia perlu bukti kalau lu benar-benar cinta sama dia. Bukti apa lagi, Don? Gue udah bilang ke dia kalau gue cinta sama dia ngelebihin dari hidup gue sendiri. Kalau cuman ngomong doang sih, nggak cuman lo cewek yang pernah ngomong ke Roy. Terus, gue mesti gimana lagi? Ya, gue nggak tahu, Nan. Kira-kira lu mesti ngapain coba untuk ngebuktiin ke dia
kalau dia lebih berarti di dunia ini timbang diri lo sendiri. Hai, ngapain sih Ananda? Kok dia sampai kalap begitu? Kalap gimana? Dengar ya, gue nggak peduli lo sama Nanda tuh kenapa. Tapi tuh anak kan agak-agak labil. Kalau dia sampai nekat, apa lo nggak nyesel ntar? Lu ngomong apaan sih? Nanda, Roy, Nanda. Dia barusan telepon gue bilang mau bunuh diri. Kalau dia sampai ngelakuin gimana? Hah? Yang bener, Don? Gue nggak tahu ya dia tuh senekat itu apa enggak. Tapi kalau emang iya, gimana? Nanda! Apaan sih lo? Lo udah gila ya? Semuanya udah berakhir, Roy. Da, tunggu. Ayolah. Da. Nanda, bunuh diri itu bukan jawabannya, Nan. Udah gak berarti apa-apa lagi, Roy. Nanda, tunggu, Nan. Nanda, gue gak bermaksud nyakitin lo salah sangka, Nan. Semuanya udah jelas, Roy. Lo gak cinta sama gue. Lo bohong sama gue, lo pura-pura sama gue. Lo bilang lo cinta sama gue cuma buat bikin gue happy aja, Roy. Gue udah bilang sama lo, Roy. Hidup gue gak berarti apa-apa lagi tanpa lo. Nan, please, Nan. Jangan gini dong, Nan. Tolong dong, kita bisa selesaikan dengan cara lain, Nan. Terus lo mau apa? Orang tua gue benci sama gue. Lo gak cinta sama gue. Gue cuma pengen dicintai sama lo, Roy. Gue cuma pengen sama lo. Apa salah gue berharap itu aja? Lo gak salah, Nan. Emang situasinya aja yang gak pas, Nan. Cukup, Roy. Cukup. Gue gak butuh cinta palsu lo. Gue cinta lo, Roy. Nanda! Nanda! Roy! Don! Cepet panggil ambulan, Don! Mati dong. Mati dong. Nanda! Ini kenapa? Nanda baik-baik aja? Nanda. Ya. Nanda, aduh, gawat. Dia berhenti bernapas. Mana ambulannya? Kok belum datang juga? Tadi gua udah telepon. Nggak tahu bentar lagi kali. Lu kesini kan pakai mobil. Ya udah kita pakai mobil aja. Ya udah, oke deh. Nanda, please. Nan. Gue boleh masuk, Fer? Lo marah ya sama gue? Gue gak ada pilihan lain, Fer.
Habis semalam kakak lo panik banget. Terpaksa deh. Gue cerita soal kemarin. Gara-gara lu nih gue nggak bisa keluar rumah. Fer, gue begini juga demi kebaikan lu. Oh, jadi gara-gara lo kakak gue jadi marah sama gue? Kurang ajar lu ya. Fer, maafin gue deh. Please. Lagian, kakak lo begini tuh dia sayang banget sama lo. Dia tuh care sama lo, makanya dia berbuat begini. Alah, bilang aja lu puas ngeliat gue dikurung kayak gini. Ya udah, lo sabar aja ya. Paling beberapa hari ini lo juga dibebasin lagi sama dia. Ya itu juga kalau lo udah nggak berbuat aneh-aneh lagi sih. Lo udah nggak mimpi buruk lagi. Terus feeling lo udah normal. Gue jamin deh, lo ntar dibebasin lagi. Ya sekarang lo sabar aja ya. Mendingan lu pergi aja, Dendra. Gue lagi pengen sendiri. Fer, gue pergi kemana, Fer? Lo tahu kan, lo tuh sahabat gue satu-satunya. Oh, mulai sekarang lu cari aja sahabat tuh sendiri. Sahabat tuh yang baru. Gue udah capek sama lo, sama Kamara juga. Gue lah dimarah-marahin terus. Emang gue anak kecil? Diatur-atur, enak aja lo. Sorry, Indra, gue mau tidur. Kalau lu mau keluar, tolong tutup pintunya ya. Nan, tolong Nan, jangan ninggalin gua, Nan. Maaf, tapi Anda hanya bisa menunggu sampai sini saja. Dok, tolong selamatkan teman saya, Dok ya. Dia harus selamat. Dia nggak boleh mati, Dok. Baik, baik. Anda tenang dulu ya, oke? Roy, udah. Udah mendingan sekarang lu pulang dulu deh. Ganti baju kek, mandi kek, ntar lu masuk angin lagi. Gua nggak akan kemana-mana. Apalagi keadaan Anda kayak gini, Don. Ya, Roy, lu di sini pun percuma, Roy. Yang ada lu juga nggak mungkin bisa mikir, dan yang ada ntar lu stres. Bagi temen lu, mendingan gue nyuruh lu pulang deh. Biar gue mati sekalian ya, Don. Gue gak akan kemana-mana. Nggak bisa. Sebelum gue tahu Nanda baik-baik aja. Tapi Roy, ini kan... Tuh cewek bunuh diri gara-gara gue, Dona. Semua salah gue. Gimana lo bisa berpikir gue bisa setega itu ninggalin dia begitu aja? Terus aja Roy teriak-teriak kayak gitu. Dengan begitu semuanya bakalan lebih baik kok. Gini deh Roy. Paling nggak lo beli minum kek atau apaan kek di kantin sebelah. Tenangin diri dulu. Jangan teriak-teriak kayak begini. Please. Oke deh, nanti kalau ada apa-apa gue telepon ya. Non, makan dulu nih Non. Pasti Non udah lapar deh. Enggak, saya nggak lapar. Ya udah, Bibi tinggal sini ya. Ntar kalau Non lapar, Non tinggal makan. Bi, Kamara mana? Tadi Non Mara pergi ke kantor. Waktu Non masih tidur. Emangnya kenapa Non? Oh, enggak apa-apa. Nanya aja. Bi, ya ampun, Bibi pucet banget. Bibi sakit ya? Ah, masa sih Non? Itu. Emang sih Bibi masuk angin kayaknya deh Non. Aduh, itu bahaya, Bi. Udah, Ki, Bibi tidur, Ki. Istirahat yang cukup ya. Tapi nanti kalau Bibi tidur, Non Vera janji nggak kabur lagi. Ya ampun, Bibi masa di rumah sendiri kabur? Gimana sih? Janji? Janji. Gak percaya banget sih. Yaudah, tidur Gi, Bibi. Bukan begitu, Non. Soalnya Non Mara udah pesen kalau Non Vera tuh harus istirahat. Itu kata dokter, begitu. Iya, iya. Yaudah, yuk. Bibi tuh harus banyak istirahat. Ya. Vera. Loh,
kantor. Mau kemana kamu? Enggak, mau duduk di depan di teras cari udara segar. Kebetulan kakak juga kayaknya butuh udara segar. Jadi kita ngobrol aja di teras. Ngobrol? Aduh, kok jadi mendadak antuk gini sih. Vera tidur aja deh kak ya. Vera, kakak perlu bicara sama kamu. Kamu cuma pura-pura kan? Kakak tahu sebenarnya tadi kamu mau kabur. Enggak kok, kata siapa? Indra bilang kemarin kamu ngikutin seorang wanita. Dan wanita itu seperti yang ada dalam mimpi kamu. Apa semalam kamu pergi ke tempat dia? Buat apa, Fer? Kamu kan nggak kenal dia. Lagian kalau ketemu sama dia, kamu apa? Enggak, Vera nggak mau apa-apa, cuma penasaran aja kok, Kak. Terus karena rasa penasaran kamu jadi nggak ngikutin perintah kakak? Vera bukan emang ngelawan kakak, tapi... Permisi, saya mau bertemu dengan Vera. Anda masih di ICU? Masih. Udah lo tetap di situ aja, Roy. Bentar lagi juga Oli sama Eki datang, ya? Oke. Roy, kenapa sih semua jadi kayak gini? Lu udah gila apa ya? Mana gue tahu Nanda bakalan senekat ini. Gue cuma pengen ngomong jujur kok sama dia. Terus, kalau Nanda sampai meninggal gimana lo? Apa kejujuran lo itu lebih penting daripada hidupnya dia? Kalau gue tahu bakalan jadi kayak gini, gue gak akan ngomong apa-apa sama dia. Lo berdoa aja deh, semoga dia sembuh. Ki, please jangan ngomong kayak gitu dong. Sekarang yang gue pengen, cuman berdoa buat dia. Tolong dong, lu berdua juga berdoa buat dia. Sorry ya, Roy. Kita semua juga khawatir sama Nanda. Itu bener. Lo tuh dia egois banget, tau nggak? Gue nggak egois. Terus apa? Dia tuh udah cinta banget, Roy, sama lo. Dan dia juga udah ngelakuin semuanya buat lo. Lo nya aja yang sekarang cuma mikirin diri sendiri. Emang sebenarnya apa salahnya sih, Roy? Kalau lo nggak cinta sama dia? Hah? Salah kalau lo jalan sama dia demi kebahagiaan dia. Waktu lo datang ke kantin, gue salut banget, Roy. Gue salut abis. Tapi sekarang, semua berantakan gara-gara lo. Gue tahu, Ki. Tapi gue nggak mau bohong terus-terusan sama diri gue sendiri. Kalau gue tuh nggak cinta sama dia. Makanya gue bilang lo tuh egois, tahu? Kalau sampai Nanda meninggal, lo makan tuh segala kejujuran tai kucing lo itu. Udah lah, Roy. Dimin aja dia cuma lagi emosi, tau nggak? Enggak, Li. Eki bener. Gue bajingan. Iya, gimana dok keadaan teman saya? Keadaan kritis teman Anda sudah lewat. Dia baik-baik saja. Iya, makasih dokter. Mari. Halo? Iya, Li. Enggak, belum. Ananda belum keluar dari ruang ICU. Nggak tahu tuh. Makanya ntar kalau misalnya dia keluar terus gue ketemu dokternya, gue tanyain deh. Gue langsung telepon lo kok. Aduh, Li. Please, Li. Tahan sebisa mungkin Roy di sana. Gue ngeri kalau misalnya Roy kesini dan mereka gagal nyelamatin Ananda. Aduh, ntar dia ngamuk lagi di sini.
Iya ya. Thank you ya, Li. Kenapa sih lu gak mampus aja? Gara-gara lo hidup gue jadi sengsara begini. Gue udah nyawa orang untuk ngebunuh lo, gagal. Gue ngebujuk lo untuk jadian sama Roy supaya lo putus asa dan bunuh diri, gagal juga. Tapi kali ini, gue gak akan gagal lagi. Ngerti? Makanya mbaknya kejang-kejang begini. Tapi kenapa pintunya dikunci, Mbak? Saya juga nggak tahu, Sus. Kok bisa kekunci ya, Sus? Sebaiknya Mbak tunggu di luar. Nanti kalau siuman saya panggil lagi, Mbak. Oke, Suster. Makasih. Untung ada Suster. Tadi saya khawatir banget. Mari. Iya. Terus terang saja, saya sangat kaget melihat Vera datang ke rumah saya malam-malam begitu. Tapi saya lihat dari penampilannya, Vera itu anak gadis baik-baik. Saya juga punya anak gadis sebaya Vera. Jadi saya sangat khawatir dengan keadaannya. Semalam secara diam-diam saya mengikuti Vera untuk memastikan dia dengan selamat sampai di rumah. Loh, kenapa Tante nggak masuk? Saya lihat tadi malam kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk saya datang kemari. Lalu saya tunggu sampai suasana membaik. Baru sekarang saya bisa datang ke sini untuk memperkenalkan diri. Terima kasih karena Ibu sudah memperhatikan Vera. Dan maaf sudah merepotkan Ibu. Tidak apa-apa. Namanya juga seorang ibu. Vera sangat mengingatkan saya pada anak saya sendiri, Anissa. Baiklah, kalau begitu saya permisi pulang dulu. Saya antar Ibu ke depan ya. Vera, kamu tunggu di sini aja, biar kakak yang antar. Tapi, Ver, kata dokter kamu perlu istirahat kan? Jadi sekarang kamu masuk kamar. Mungkin Ibu tadi malam sempat melihat saya marah-marah sama Vera. Masalahnya begini, Bu. Vera itu baru saja selesai operasi dan dia butuh banyak istirahat. Tapi semalam dia ke rumah Ibu tanpa sepengetahuan saya dan saya sangat mengkhawatirkan keadaannya, Bu. Saya harap Ibu bisa mengerti. Nggak apa-apa, saya mengerti kok. Baik kalau Ibu bisa mengerti keadaan Vera. Dan kenapa saya melarang Vera ke rumah Ibu? Sebenarnya saya tidak punya masalah apapun dengan Ibu. Ibu jangan salah sangka dulu. Hanya belakangan ini Vera sering mimpi, dan mimpi itu sangat mengganggu keadaan dia. Saya tidak mau Vera seperti itu, Bu. Nggak masalah. Saya juga nggak apa-apa. Saya berharap Dek Mara juga bisa datang ke rumah saya. Kapan saja pintu rumah saya selalu terbuka. Terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu besar. Kalau saya boleh tahu, Vera itu dioperasi apa ya? Operasi jantung. Oh, kalau begitu, Vera semoga lekas sembuh ya.
Roy mana, Sus? Oh, sebentar ya. Nanti saya panggilkan teman-teman Mbak. Baik, makasih, Suster. Gimana perasaan lo? Baik-baik aja kan? Gila, lo nekat banget sih. Gue gak nyangka kalau lo senekat itu. Roy mana, Don? Udah, lo istirahat aja, gak usah mikirin yang enggak-enggak. Yang penting kan lo selamat. Gak usah musingin Roy dulu deh. Dona, gue harus bicara sama Roy. Roy mana? Roy, gue gimana ya? Lo baru aja sadar dan udah. Don, ada apa? Kalau lo bener-bener teman gue, please cerita, Don. Roy, ya maksud gue. Aduh, gue bener-bener gak ngerti di jalan pikiran itu orang. Mungkin dia bete karena dia pikir lo ngelakuin ini semua cuma buat nyari perhatiannya dia, atau emang dia bener-bener marah sama lo. Gue juga gak tahu. Tapi yang jelas sekarang dia ada di kantin lagi ngobrol sama Wan. Apa? Ya makanya. Kayaknya gak peduli banget sih gitu loh. Kalau emang dia bener-bener care sama lo kan seharusnya dia ada di sini dong nemenin lo. Gue juga banyak acara kok hari ini. Tapi gue cancel semua supaya gue bisa nemenin lo di sini. Aduh, Roy, tadi cuma ngedrop lo, terus boro-boro deh nelfon gue untuk nanyain keadaan lo. Sorry, Nda, gue nggak maksud untuk nyeritain semua ini ke lo, tapi lo maksa. Jadi, terus apa yang harus gue lakuin sekarang, Don? Gimana gue bisa hidup dalam keadaan kayak gini? Ya, gue nggak tahu, Nda. Tapi kalau gue jadi lu sih, jadi gimana? Cepet ceritain semuanya sekarang. Gini nih, ternyata pada saat Vera berada di rumah sakit, operasi transplantasi jantung cuma 1 kali dilakukan. Dan dokter yang mengoperasi Vera nggak mau ngasih keterangan detail sama Nisa. Dia nggak bilang tuh kalau ternyata yang dioperasi itu adalah Vera. Tapi berhubung Mami mempunyai anak yang cantik, jelita, tidak sombong dan cerdik ini, hanya dengan uang 500.000 saja, Nisa sudah tahu semuanya dari administrasi. Kalau ternyata pada saat Vera operasinya berlangsung sama dengan hari Mirna mati dan menyumbangkan organnya untuk rumah sakit tersebut. Jadi, detik-detik kematian Mirna sama dengan detik-detik kehidupan Vera. Kok bisa? Vera dioperasi di ruang nomor 5. Mirna juga dioperasi di ruang nomor 5. Cocok kan, Mi? Oh, jadi Vera memakai jantungnya Mirna? Ya iya dong, Mi. Kalau nggak ngapain mereka dioperasi di ruangan yang sama kalau bukan untuk itu? Bagus, bagus. Tapi kok Mami kayaknya pengen tahu banget tentang Vera. Ada apa sih, Mi? Lagi tidur, Non. Tenang aja, Non. Kalau sampai Non Vera nyoba kabur lagi, pasti saya langsung telepon Non. Iya, iya. Iya, iya, Non.
cepetan dong kesini. Ananda mulai kumat lagi nih. Nah, udah buruan kesini ya. Dia nggak mau ngomong sama gue, dia cuma mau ngomong sama lo. Ya udah. Nah, Roy, untung lo udah nyampe. Ya udah, gue mesti cabut sekarang. Itu Nanda di kamar. Oke. Oke. Kok nggak ada? Nggak. Di WC kali ya? Nggak. Nggak. Kok nggak ada juga sih, Roy? Nggak. Mendingan gue panggil suster deh. Aduh. Iya deh. Halo? Don, Nanda mana? Mana Nanda gimana? Ya di kamarnya lah. Nggak ada di kamarnya. Nanda di mana? Ya gue nggak tahu. Orang tadi masih di kamar kok. Makanya gue langsung nelfon lo, orang dia teriak-teriak begitu. Hah? Oh, apa mungkin dibawa suster kali ya? Yaudah nanti gue telepon lo lagi ya. Oke. Roy, gawat Roy. Pihak rumah sakit nggak ada yang tahu dia di mana. Amanda, lo baik-baik aja kan? Iya sih, cuma dada gue masih rada sesek, tapi nggak masalah kok. Lo yakin mau ngelakuin ini? Iya, jangan khawatir Don, percaya aja sama gue. Roy bener-bener nggak cinta sama gue, jadi buat apa gue di sini lagi? Ya udah deh, kalau lo udah yakin sih, oke. Don, lo baik banget ya. Seandainya Roy sebaik lo, gue pasti rela ngelakuin apa aja buat dia. Ya udah yuk, cabut. Mi, ngapain kesini sih, Mi? Serem, Mi. Udah, pokoknya kamu diem aja. Kamu mau kaya apa enggak sih? Kaya sih mau. Cuma kenapa masih kesini sih? Udah pulang yuk. Udah, tenang aja deh pokoknya. Mbah, ini yang Mbah pesan, ati ayam mati, jantung. Berikan pada saya. Dan ini perhiasan beserta uangnya. Bagus, bagus, bagus. Lalu untuk saya mana, Mbah? Sabar, sabar. Ini kan yang kamu minta. Sekaligus ini sebagai penawarnya. Mi, buat apaan sih, Mi? Shh. Makasih ya, Mbah. Baik, baik.